Shalom Sobat ICC, selamat berjumpa dan bergabung kembali di Devotion ICC. Judul Devotion ICC saat ini saya ambil judul Kualitas Pemberani. Nah saudara, setiap orang pasti mengalami namanya pertumbuhan. Ya, pertumbuhan kapasitas. Baik itu mungkin secara alami atau yang dipercayakan. Ya, jadi kita bisa bertumbuh di dalam kapasitas ketika ada kepercayaan yang ditambahkan kepada kita atau yang diberikan kepada kita. Ya, jadi seiring dengan pertumbuhan musim di dalam kehidupan kita, ada kapasitas-kapasitas yang baru yang akhirnya kita temui atau kita jalani. Nah, banyak orang ya yang ketika diberikan kepercayaan tadi, ya ketika mau ditambahkan kapasitas tentunya dengan kepercayaan, ada banyak orang yang sebetulnya merasa takut ya atau tidak percaya diri, bertumbuh dengan kekhawatiran, dan masih banyak hal yang lainnya. Misalnya ya, contoh ketika ada orang masuk ke dalam pekerjaan, ya dia lulus dari kuliah, kemudian dia mendapat pekerjaan, lalu dia berpikir, bagaimana nanti saya dalam pekerjaan saya? Ketika mungkin di dalam keluarga juga sama, mungkin ada yang lagi menjalani sebuah hubungan, mau masuk ke dalam pernikahan, ada sedikit kekhawatiran yang menyerang mereka. Bagaimana nanti ketika harus menjalani sebuah rumah tangga? Nah, tentu saja ketika ketakutan-ketakutan itu menimpa kita, atau ketika kita menjadi overthinking di dalamnya, kita menjadi sulit untuk melangkah. Ya, jadi karena takut sehingga kita tidak melangkah. Nah, khawatir ini atau ketakutan ini adalah emosi yang cukup kuat yang bisa mempengaruhi jiwa dan pikiran kita. Ya, tubuh kita juga bahkan. Jadi kita bisa takut akan masa depan kita, atau bahkan mungkin kita takut kita gagal, atau kita bahkan takut dikritik, dan lain sebagainya. Sehingga kita sulit untuk melangkah kepada kapasitas yang baru tersebut. Nah, kita akan belajar bagaimana kita menjadi pribadi yang berani, menjadi seseorang yang bertambah kapasitasnya, bertumbuh di dalam kepercayaan yang mungkin terjadi secara natural ataupun bahkan melewati kepercayaan-kepercayaan yang diberikan orang lain kepada kita. Ya. Nah, kita akan melihat satu tokoh Alkitab di dalam Hakim-Hakim, yaitu Gideon. Gideon ini adalah salah seorang pahlawan iman juga, ya, tertera di Ibrani 11 ayat 32. Nah, Gideon ini adalah orang yang dipilih Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel dari bangsa Midian yang menindas mereka selama beberapa waktu. Dan kita lihat bahwa Gideon ini pada awalnya seperti enggan untuk mengambil kepercayaan yang Tuhan berikan. Ya, kita baca di Hakim-Hakim 6 ayat 14 sampai 15. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Jadi Gideon punya alasan untuk dia tidak mengambil apa yang dipercayakan oleh Tuhan, pengutusan Tuhan. Seperti mungkin kita juga bisa mengeluarkan banyak alasan untuk kita tidak berani mengambil langkah kepercayaan tersebut. Karena kita mungkin merasa tidak mampu, atau kita tidak memiliki hal-hal yang sebelumnya di masa lalu kita, sepertinya kita tidak ada hal-hal yang membanggakan, tidak ada prestasi yang bisa kita tunjukkan. Tapi luar biasa bahwa Tuhan menunjukkan bahwa Gideon mampu melakukan hal itu. Apa yang ditunjukkan oleh Tuhan? Tuhan selalu berurusan dengan identitas, saudara. Jadi Tuhan sejak awal menunjukkan bahwa Gideon adalah pahlawan yang gagah berani.
Nah, Tuhan mau supaya Gideon mengerti akan hal ini sehingga dia berani untuk melangkah dengan apa yang menjadi misi Tuhan di dalam kehidupannya. Dan juga kita bisa baca di Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-15. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." Lalu kita lihat cerita setelahnya, akhirnya dengan berbagai proses ketaatan yang dilakukan oleh Gideon, pada akhirnya Gideon mampu mengalahkan bangsa Midian dengan hanya 300 orang yang bersama dengan dia, mengalahkan yang begitu banyak, ya, bahkan dikatakan seperti belalang. Karena apa? Karena Tuhan menyertai Gideon, ya. Dan pada saat 300 orang yang terpilih ini bersama dengan Gideon, itu telah dipilih Tuhan dari yang 32.000, ya, dipilih menjadi 300 orang. Maka di sini kita melihat bahwa Tuhan tidak hanya berurusan dengan identitas kita, tetapi Tuhan mau supaya kualitas kita dibangun semakin luar biasa. Dan tetap bahwa kita harus percaya, seperti Gideon mempercayai bahwa Tuhanlah yang menyertai Gideon. Maka inilah yang harus kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami mungkin khawatir, kita takut untuk melangkah, apakah itu mungkin di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita, aduh takut apakah nanti bisnis ini akan berhasil atau tidak. Atau mungkin ketika kita dipercayakan jadi marketing misalnya, aduh takut nanti apakah bisa on target atau tidak. Atau berbagai banyak hal-hal yang mungkin kita berpikirnya ke depan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi percayalah, ketika Tuhan mau melangkah bersama dengan kita, sesuai dengan kehendaknya dalam kehidupan kita, Tuhan akan menyertai kita. Karena ada identitas yang penuh yang sudah Tuhan taruh di dalam kehidupan kita, dan kualitas itu muncul ketika kita taat akan kehendak Tuhan. Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Jadi keberanian di dalam Tuhan bukan berarti kita tidak takut, tetapi keberanian di dalam Tuhan adalah ketika kita terus maju, kita terus melangkah dan tidak berhenti di dalam kekhawatiran tersebut. Filipi 4 ayat 13 di terjemahan yang sederhana dikatakan, "Saya bisa menghadapi segala keadaan karena Kristus yang selalu memberi kekuatan kepada saya." Jadi saudara, jadilah pribadi yang berani di dalam Tuhan, ya, karena kualitas kita yang terbaik ketika kita ada di dalam ketaatan bersama dengan Tuhan, dan Tuhan akan menyertai kita ketika kita maju dengan segala apa yang menjadi keadaan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa Tuhan saat ini biarlah apa yang menjadi firman-Mu Engkau terus pertajam Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi orang-orang yang berani, dan tentunya berani di dalam Engkau, sehingga kami ketika melangkah ke dalam sebuah kapasitas yang baru yang Engkau percayakan dalam kehidupan kami, Engkau perbesar tanggung jawab kami Tuhan. Kami mau melangkah dengan keberanian karena kami percaya Engkau menyertai kami dan Engkau yang memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara, sampai jumpa di devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.